Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tepatnya tentang peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Muharram. Karena kita semua sekarang sudah memasuki bulan Muharram dan sebentar lagi kita akan masuk di Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram dan Asyura tanggal 10 di bulan Muharram. Namun para sahabat dimanapun berada, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di Asyura di tanggal 10 bulan Muharram ini yang mungkin dari kita juga banyak yang tidak mengetahui. Di sini saya akan membacakan ya poin-poin penting yang sudah saya catat, sudah saya susun. Ada kurang lebih 20 peristiwa penting yang terjadi pada hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Yang pertama adalah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam di surga. Kita tahu bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu mereka memiliki permulaan, memiliki bidayah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada itu tanpa memiliki bidayah. Atau dalam ilmu tauhid kita kenal dengan azali, la bidayata lahu, tidak ada permulaan. Dan peristiwa Nabi Adam, diciptakannya Nabi Adam itu terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Terus yang kedua, diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu tentang peristiwa kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, yaitu memakan buah khuldi, dan kemudian mereka berdua diturunkan atau diusir dari surga, kemudian diturunkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tentunya Nabi Adam pada waktu itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertobatan Nabi Adam itu terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Dan yang ketiga adalah naik dan sejajarnya perahu Nabi Nuh alaihissalam dengan bukit Judi setelah banjir besar serta turunnya ke muka bumi setelah banjir bandang. Peristiwa Nabi Nuh yang ketika kaumnya bahkan keluarganya tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah perahu. Kemudian banjir bandang pun datang dan akhirnya Nabi Nuh beserta perahunya dan beserta kaumnya yang ikut Nabi Nuh itu terselamatkan di Bukit Judi atau di Gunung Judi yang ada di Turki. Itu terjadi di tanggal 10 bulan Muharram, Asyura. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus, atau bahasa yang dikenal nama ikannya itu adalah Dhunnun ya, Dhunnun. Jadi ketika Nabi Yunus alaihissalam itu diperintahkan untuk dakwah, mengajarkan tauhid, mengajarkan Islam untuk pada kaumnya, diberikan waktu kurang lebih 40 hari ya untuk berdakwah kepada kaumnya. Kemudian di hari ke-37 Nabi Yunus sudah tidak sabar dan sudah menganggap bencana ini akan datang. Akhirnya Nabi Yunus pada waktu itu pergi bersama beberapa orang dalam perahu. Akhirnya di dalam perahu itu ada badai atau ada ombak besar ya di dalam laut, yang kemudian mau tidak mau penumpang itu harus turun satu ya, karena kalau kebanyakan itu menjadi malapetaka bagi seluruh penumpang. Akhirnya diundilah pada waktu itu, dan 3 kali undian itu ternyata jatuh kepada Nabi Yunus secara terus-terusan. Dan mau tidak mau akhirnya Nabi Yunus terjun ke laut, dan di situ ada ikan Dhunnun, ikan paus yang memakan beliau. Kurang lebih itu 40 hari ya Nabi Yunus di dalam perut. Dan ternyata keluarnya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan itu
terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang kelima, diterimanya taubat umat Nabi Yunus alaihissalam. Umat Nabi Yunus pada ingkar terhadap ajaran Nabi Yunus ya pada waktu itu. Kemudian bencana datang dan mereka tobat, mereka minta tobat kepada Allah, Allah mengampuni tobat mereka. Dan itu terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Terus yang keenam, dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang ketujuh, selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari api yang membakarnya oleh Raja Namrud. Kita tahu kisahnya ya, bahwa ada raja yang sangat zalim pada zaman Nabi Ibrahim. Ketika itu raja beserta kaumnya menyembah berhala, dan tentunya dengan tegas Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka, berhala-berhala mereka ketika tahu Raja Namrud, lalu marah besar kepada Nabi Ibrahim dan memanggilnya, lalu dibakar hidup-hidup. Dan ternyata api yang membakar Nabi Ibrahim itu sama sekali tidak melukai, tidak membakar kepada Nabi Ibrahim. Dan itu terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, dalam Al-Quran seperti itu. Terus yang ke-8, dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari sumur setelah diceburkan oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi yang paling ganteng ya. Tentunya Nabi Muhammad adalah nabi yang paling ganteng. Nabi Yusuf juga tidak kalah gantengnya. Dan saudara-saudara Nabi Yusuf ini semuanya pada iri terhadap Nabi Yusuf karena dengan keajaiban yang datang kepada Nabi Yusuf, seperti bintang-bintang yang sujud kepada Nabi Yusuf, itu menandakan bahwa Nabi Yusuf adalah salah seorang yang memiliki keistimewaan, memiliki ciri-ciri kenabian, dan pada waktu itu juga saudara-saudaranya tidak mau menerima itu, dan saudara-saudaranya marah sama Nabi Yusuf. Saking marahnya, saking irinya, Nabi Yusuf diceburkan di dalam sumur dengan niat ingin membunuhnya secara tidak langsung. Dan dikeluarkannya Nabi Yusuf dari sumur itu, tentunya itu terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Terus yang ke-9, dipertemukannya Nabi Yusuf alaihissalam dengan keluarganya kembali. Setelah Nabi Yusuf dikeluarkan dari sumur itu, bertemu dengan keluarga-keluarganya ya. Tentunya keluarga-keluarganya Nabi Yusuf adalah orang-orang yang soleh. Bertemu dengan bapaknya Nabi Yusuf juga, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, dan itu terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Terus disembuhkannya penglihatan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf itu adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam, beliau sedih. Beliau tidak memiliki optimis dalam hidup karena mendengar anak-anaknya, salah satunya yaitu Nabi Yusuf, itu beliau sudah tiada, sudah tidak ada kabar lagi. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam ini sakit parah, dan saking parahnya sakit beliau itu sampai merambat ke mata, dan matanya itu sampai buta. Ketika Nabi Yakub alaihissalam ini mendengar bahwa Nabi Yusuf anaknya itu sudah ditemukan, saking gembiranya, saking senangnya, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam ini sembuh secara langsung karena saking senangnya mendengar anaknya, yaitu Nabi Yusuf, itu masih ada. Dan itu terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Dan yang ke-11 yaitu
dibukanya madorot atau penyakit yang mendera Nabi Ayub alaihissalam. Ini banyak sekali cerita-cerita dari Israiliyat ya, yang mengatakan bahwa Nabi Ayub itu memiliki penyakit kulit sampai banyak sekali ulat-ulat yang memakan penyakitnya itu. Tentunya ini kisah yang tidak berdasar. Adapun yang benar adalah beliau sakit parah, sakit kulit. Ada yang mengatakan sakit kulitnya ini sakit kusta ya. Bahkan penularan dari penyakit kulit yang ada di Nabi Ayub alaihissalam ini sangat masif sekali, jadi cepat sekali menularnya. Dan akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Nabi Ayub dari penyakitnya, itu juga terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Terus diampuninya Nabi Daud alaihissalam. Dalam sejarah yang pernah kita baca bahwa Nabi Daud alaihissalam ini memiliki banyak sekali istri, kurang lebih ada 100 istri, dan ketika beliau ingin menikahi istri yang ke-100, ini ada salah satu tamu, 2 orang tamu yang datang kepada Nabi Daud. Pada waktu itu Nabi Daud adalah seorang raja yang sangat kaya raya, raja yang sangat otoriter ya, menguasai daerah-daerahnya. Kemudian ada 2 orang tamu yang datang menemui beliau, dan 2 orang tamu ini mengadu bahwa saudara saya mempunyai 99 ekor kambing dan saya memiliki 1 ekor kambing. Tapi saudaranya dari tamu ini meminta kambing saya untuk diambil oleh dia. Mendengar cerita itu, Nabi Daud akhirnya marah besar. Saking marahnya panggil orang itu ya dan hukum dia. Kemudian tamu dari keduanya ini menegaskan, wahai Nabi Daud, yang harusnya dihukum itu adalah Anda, karena Anda memiliki 99 istri, kemudian ingin menikahi istri yang ke-100, padahal ini istri dari salah seorang saya lupa namanya, ada salah seorang yang memiliki istri itu, kemudian istrinya diambil oleh Nabi Daud dan ingin dinikahi. Kemudian Nabi Daud merasa bersalah, merasa berdosa, dan beliau bertobat. Pertobatan Nabi Daud alaihissalam itu terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Terus yang ke-13 yaitu terbelahnya Laut Merah untuk Nabi Musa alaihissalam setelah dikejar Fir'aun. Ini Laut Merah. Laut Merah ini laut yang ada di Timur Tengah ya. Bisa memasuki perbatasan dari Yordan, Mesir, sampai ke Swiss ya. Itu Laut Merah. Dan itu laut itu pernah terjadi kisah antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun dan bala tentaranya, ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari tentara Fir'aun. Itu Allah memberikan mukjizat dengan terbelahnya Laut Merah, dan terjadinya mukjizat tersebut itu tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Dan yang ke-15 adalah dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan yang ke-16 diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit. Ke-17 dibolak-balikannya tubuh Ashabul Kahfi, para pemuda Bani Israel yang bersembunyi di dalam goa. Pemuda Ashabul Kahfi yang ada 7 ya. Mereka semuanya pemuda yang soleh, hidup di zaman raja yang zalim. Kemudian mereka pergi meninggalkan kampung halamannya karena tertekan dengan tingkah laku raja yang sangat zalim, penguasa yang sangat zalim pada waktu itu. Akhirnya dia pergi meninggalkan kampungnya dan singgah di gua Kahf, gua Ashabul Kahfi, dan gua ini ada di Yordania, dekat sekali dengan terminal yang ada di negara Yordan ya. Dan dibolak-balikannya tubuh Ashabul Kahfi, para pemuda Bani Israel ini, itu terjadi ketika
tanggal 10 bulan Muharram. Kenapa dibolak-balikan? Karena untuk tersentuh atau terkena sinar matahari. Ketika matahari berada di utara, maka tubuhnya itu menghadap ke utara. Ketika matahari berada di barat, maka tubuh itu berada di posisi menghadap ke barat. Itu terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Dan yang ke-18 diciptakannya ruh Nabi Muhammad alaihi salam. Dan yang ke-19 dikandungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rahim ibunda Aminah radhiyallahu anha. Dan yang ke-20 yang terakhir yaitu wafatnya seorang syahid, cucu Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Husain, tepat ketika tragedi Karbala yang diserang oleh Yazid bin Muawiyah, juga oleh tentara-tentara Yazid bin Muawiyah. Pada waktu itu Husain terkena serangan panah yang sangat beracun ya, hingga akhirnya kepala Husain juga dipenggal, ditendang-tendang oleh bala tentaranya Yazid ibn Muawiyah. Dan itu terjadi ketika tanggal 10 di bulan Muharram. Jadi kurang lebih ada 20 peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada Asyura pada tanggal 10 bulan Muharram, yang mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat manfaat, hal yang sangat memberikan informasi yang sangat penting untuk kita semuanya, bahwa pada bulan haram yang ada 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab, bahwa di satu bulan, di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10, ini memiliki peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam yang sudah saya sebutkan, kurang lebih ada 20 ini. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.